Puji Tuhan, haleluya. Kembali saat ini Bapak Ibu Saudara kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang kali ini judul firman Tuhan adalah Singkatnya Hidup di Dunia. Judul ini saya ambil dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 39 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk menyadari betapa singkatnya hidupku di dunia ini. Tolong aku untuk mengetahui bahwa waktuku di sini hampir habis. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca Mazmur 39, kita melihat di situ judulnya adalah doa minta tolong. Perikop ini adalah suatu doa yang dipanjatkan oleh Daud ketika Daud dalam suatu pergumulan. Dan dalam ayat 5 yang kita baca, kita dengar tadi, permohonan Daud adalah agar Tuhan menolong Daud untuk menyadarkan Daud bahwa hidup ini adalah singkat. Bapak Saudara, saat ini kita sudah ada di bulan Desember, bulan di mana tidak lama lagi bulan depan adalah tahun yang baru, tahun yang baru. Saya sering mendengar ketika menjelang pergantian tahun, mendekati pergantian tahun, orang berkata kepada saya, kok tidak terasa waktu berjalan cepat. Anak-anak, orang-orang muda yang masih bersekolah, yang kuliah, tahun depan mereka naik jenjang yang lebih tinggi. Bahkan setiap pribadi kita semua, tahun depan ini usia kita juga bertambah. Ketika kita menyadari bahwa waktu ini seolah-olah singkat, Bapak Ibu. Tetapi permohonan Daud ini bukan sekedar agar aku sadar bahwa waktu ini singkat, tetapi agar Daud benar-benar ketika sadar dia boleh mengisi waktu yang singkat ini untuk kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan. Ada orang yang sadar, seketika sadar, tetapi kemudian ke depan bisa lupa. Atau ada orang yang tidak mau tahu. Dia tahu, tetapi tidak mau tahu. Tapi juga ada orang yang sadar, tetapi karena pikiran, banyak hal yang dipikirkan, dia menjadi tidak fokus kepada apa yang dia tuju. Tetapi Daud berdoa, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan supaya aku sadar dan tahu bahwa hidup ini singkat. Bapak Saudara semua, tidak ada manusia yang lahir di dunia ini yang hidupnya itu di hadapan Allah, itu yang usianya mencapai 1 hari. Mari kita coba buka dalam 2 Petrus 3 ayat yang 8. Saya akan membacakan ini juga dalam terjemahan sederhana. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kalian lupa akan hal ini. Hitungan waktu bagi Tuhan dan bagi manusia tidak sama. Bagi Tuhan 1000 tahun sama seperti 1 hari bagi manusia. Dan sebaliknya bagi Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Jika kita mengerti firman Tuhan ini, seperti apa yang saya sampaikan di awal, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini, itu di hadapan Allah, dalam hitungan Allah, sesuai 2 Petrus 3:8 itu mencapai 1 hari. Adam
Adam itu usianya hanya mencapai 930 tahun dalam Kejadian 5 ayat 5. Nuh hanya 950 tahun. Kejadian 9 ayat 29. Daud 70 tahun. Semakin merosot. Musa hanya sampai 120 tahun. Sementara firman Tuhan tadi mengatakan, bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Sementara manusia tidak ada yang hidupnya di dunia ini sampai mencapai 1000 tahun. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mulai berpikir bahwa hidup manusia ini hanyalah, firman katakan, seperti bayang-bayang. Dalam Mazmur, Nabi Yesaya, Ayub banyak menuliskan bahwa manusia ini seperti rumput, seperti bunga yang sekarang mekar, besok bisa layu. Artinya apa, Bapak Ibu? Biarlah doa Daud itu juga menjadi doa kita, agar setiap pribadi kita menjelang pergantian tahun yang tidak lama lagi akan kita nikmati ini, kita mulai sadar bahwa waktu ke depan ini adalah waktu yang singkat, dan waktu yang singkat ini akan diisi apa yang kita lakukan. Maka itu dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Biarlah doa Daud dalam Mazmur 39 ayat yang kelima ini juga menjadi doa kita. Dan biarlah ketika kita sadar Tuhan menjawab doa ini, maka itu mari kita isi waktu kita, sisa-sisa yang ke depan ini, untuk melakukan kehendak Allah, menyenangkan Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih, kami disadarkan, dimengertikan bahwa hidup kami begitu singkat di hadapan Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengisi waktu-waktu ke depan, waktu-waktu yang ada ini, menurut kehendak-Mu, memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku
dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus.